Shalom Bapak Ibu. Halo, salam anak-anak masih sekolah dulu. Ya, kendingdung juga. Baik. Oke. Sudah tidak ada anak-anak yang ketinggalan. Aku. Oh ya anak-anak, ayo udah. Kayak Pak Bas. Anak Pak Bas, saya kira anak-anak sekolah minggu juga. Kalau itu dah. Oke, salam Bapak Ibu. Halo. Biarlah setiap momen bukan hanya dalam hari Minggu doang gitu loh. Setiap waktu ketika kita mempersembahkan entah itu pujian, entah itu penyembahan, pastikan itu benar-benar hadir di hati kita, bukan sebagai sesuatu yang aku iso, aku apa, nah. Tapi Tuhan mau dipersembahkan sampai hidup kita itu alami Tuhan itu nyata. Amin. 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 Sing amin mung siji loro tok. Tata boleh ke depan tak? Anda dapat tugas istimewa. Nah, wis tau pokoknya aja masih. Angkat taat toh. Ini saya punya tugas untukmu. Apa? Nek lebaran ini lho. Anda itu tak butuhkan. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuka hati walau di rumah gitu ya, ketika baca firman atau juga kelingan sebuah pujian dengan hati yang terbuka, tidak menutup kemungkinan saudara itu bisa alami Tuhan. Lewat apa? Bukan karena susah, bukan karena sedih, tapi bisa itu dalam ungkapan syukurmu gitu. Yang Selasa lalu tuh saya sudah cerita kepada Iku Mine, suami saya sampai kebingungan gitu. Kalau saya ada satu pujian, nyanyi dan keluar air mata gitu. Ya baginya aneh gitu, baginya asing gitu. Tapi bagi saya kenapa asing, kenapa aneh? Karena saya merasa lewat kata-kata pujian itu tuh memberikan sebuah penyadaran bahwa Tuhan itu terus memperhatikan hidupku gitu. Bahwa saya lagi tengok-tengok gitu ya, dalam artian ngadep Alkitab, tapi kadang-kadang kan tidak terus si mataku melihat atau baca itu, tapi sementara tiba-tiba terlintas sebuah kenangan gitu tuh. Ya kenangan ketika saya pelayanan sendiri atau ketika saya sudah bersama suami gitu tuh. Ya tiba-tiba aja ada muncul sebuah ucapan syukur gitu. Kesadaran akan Tuhan itu loh yang harusnya setiap waktu itu bisa kita alami. Katakan amin. Amin. Karena beneran Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan dirinya dari hidup setiap kita. Ya. Kitanya aja yang kadang-kadang nggak terlalu peduli, nggak aware, sehingga rasanya aneh mentok kok nyanyi wae dadak nganggo nangis. Loh, nangisnya tuh bukan nangis lagi susah. Ya kalau lagi susah nangis itu sesuatu yang normal, dalam artian angger wong kan iso gitu lah. Drama pun iso dibayangkan. Kalau orang pemain film itu dibayangkan, wah aku untuk bar ending ini sinetron untuk bayaran nenggo bayar utang. Nah, dia bisa aja nangis tuh gitu. Nangisnya duitnya ora kecekel di tangan, ora iso tinggu kebutuhan karena dia harus tutup lubang hutangnya. Nah, bisa saja. Tapi berbeda ketika kita itu rasa hadirat Tuhan. Mbok orang di duit pandingane saudaraku, mbok duitnya itu tipis, tapi ketika Tuhan sentuh kebutuhan manusia roh kita dengan realitanya, nggak ada yang bisa lawan. Ya. Saya ada lawan itu pasti. Kenapa tiba-tiba menyeruak di hati kita kesadaran bahwa Tuhan itu memperhatikan hidupmu. Yes. Ada yang tersamar. Kita jelas menulis kok. Sebelum kebutuhan itu muncul, Bapakmu itu sudah tahu.
Bapak Ibu, bapakmu sudah tahu yang sikilmu butuh sepatu anyar, klambimu wis bolong-bolong, butuh pakaian baru. Bapakmu tuh ndak usah saudara ngeluh, Tuhan sudah tahu gitu loh. Nah, kesadaran itu loh yang harus terus dibangun, harus terus dilekatkan dalam hidup kita. Itu membuat kita ini terus terhubung dengan Tuhan. Ya. Tanpa itu ya pastinya saudara akan mengalami orang naik jet coaster itu yang lagi duitnya kayak haleluya, tapi begitu nyungsruk duitnya susut, haleluya, nanti dia akan ngomong atau aduh gitu. Wah, ada banyak ungkapan-ungkapan lah, nggak usah tak sebut kayak gini. Kenapa? Karena itu juga dulu saya alami, tapi ya sebegitunya Tuhan tuntun saya sampai di titik ini tuh, bagaimana dia terus menyatakan dirinya. Kalau melihat kebutuhan, gitu kan? Kalau melihat apa yang ada di tangan orang manapun, mbok saya juga bisa khawatir, Bapak Ibu. Tapi ini yang harus membedakan kita. Jangan biarkan kekhawatiran itu terus bercokol di hatimu sampai hilang damai sejahteramu. Sadar atau tidak? Ketika damai sejahteramu hilang, Bapak Ibu, ya, damai sejahtera bukan karena duit akeh, bukan, tapi damai sejahtera yang Tuhan hadirkan atas hidupmu hilang, sama saja kita kehilangan Yesus Kristus Tuhan. Mungkin mulut kita masih bisa berkata Yesus Tuhanku, tapi damai sejahtera sudah tidak ada. Kita nggak ada connecting dengan Tuhan. Istilahnya terhubung tapi gak tersambung. Pernah saudaraku? Nah, contoh gampangnya, saudara ngecas HP kek, laptop kek, sudah nemplek, tapi kok gak keisi. Ayo, saudara tahu apa kendalanya? Terhubung tapi gak tersambung, nyoloknya kurang pas, sehingga ya wes tempel tapi gak ada daya yang masuk gitu. Nah, Tuhan gak mau saudara alami hal yang sama gitu. Tuhan mau kalau engkau terhubung ya harus tersambung, harus benar-benar terkoneksi dengan benar, supaya saudara tidak salah tangkap apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang terjadi. Banyak orang berpikir, aduh Tuhan susah kok koyongnya, aduh Tuhan apa meneh iki jenenge pencobaan kok ngantri kan entek. Ya karena belum ngerti di balik itu tuh ada apa. Hingga dia hanya berpikir sengke. Itulah yang dikatakan melihat data dan fakta lahiriahnya membuat dia hatinya ciut, kecut, dan merasa gak mampu apa-apa, gak iso melanjutkan perjalanan hidupku. Tapi lihatlah, coba flashback, coba lihat ke belakang ketika kita menghadapi pencobaan yang kita anggap aduh gunung ini, aduh berat ini. Saudara masih bisa mampu melewati. Saudara akhirnya toh lolos dari kondisi-kondisi sulit, raketang lolos tuh ya, bukan lulus. Bedakan itu lulus dengan lolos. Nah saudara, di sini loh letaknya Tuhan mau tiap-tiap kita perhatikan firman dengan seksama. Ojo sambil lalu. Dalam artian sambil lalu itu ya krungu, ya wes. Keluar dari gereja, keluar dari baca firman, selesai. Nggak ada poin yang kita tangkap. Nggak perlu banyak-banyak, satu aja poin. Itu sudah sesuatu kekayaan rohani yang harus saudara pertahankan loh. Kalau cuman wakeh banget. Nah, di antara yang akeh iki ono gak siji sing saudara bisa simpulkan, saudara bisa gitu. Jangan sampai kita bilang wakeh. Ini nggak ada apa-apa yang mengaruhi keputusan-keputusan kita. Akhirnya apa? Ya wes, kita seperti orang kebanyakan yang nggak punya Kristus,
enek masalah dalam kondisi putus asa. Oke, saya ingin tatak dalam kehormatan. Saya minta baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat Yohanes 7 Ya, ayat 39. 37 sampai 39. Yuk, semuanya sudah ketemu? Amin. Ya, orang enak sing amin mengaku tok. Air sumber hidup. Yuk. Boleh. Dan pada hari terakhir Oh, itu yang pakai manual. Yuk. Oke, yang sudah. Mae itu mae. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yes. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Memuliakan. Oke. Terima kasih. Jadi judulnya air sumber hidup. Ya. Peristiwa ini terjadi ketika dalam masa perayaan, ya, perayaan apa namanya di Yerusalem. Nah, lepas dari itu, Bapak Ibu, Tuhan ngomong, ya, Tuhan ngomong dalam puncak perayaan itu, ya, pastinya dong, saudara, di tengah perayaan yang begitu luar biasa, di puncaknya, pasti kita semua sadar ya. Kalau saudara sedang uyak-uyakan nonton siang hari ya di mana tuh alun-alun. Ini kemarin ada yang share, ada wah ini berkenaan dengan ulang tahunnya Sragen Asri gitu. Ada momen-momen yang begitulah menarik gitu ya untuk Bapak Ibu yang bisa pergi-pergilah gitu. Tapi jangan lupakan hari Minggu maupun hari jam doa Sabtu. Nah, Bapak Ibu, di tengah kondisi yang begitu padat karena banyaknya orang, itu otomatis menghadirkan suasana orang haus. Orang merasa butuh minum, dan itu waktu yang tepat untuk Yesus tanya gitu ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Emang Tuhan Yesus waktu itu bawa toren ya gitu. Karena untuk memenuhi banyak orang yang hadir di masa perayaan tersebut. Jadi apa ya istilahnya? Kalau saudara bandingkan ketika saudara hadir di masa-masa perayaan, puncak perayaan gitu ya, Sragen Asri, lalu orang segitu banyaknya, karena biasanya kan hadir orang-orang dari apa namanya Sragen pelosok itu, mungkin yang wong kuno sing malah sing pemaine gitu ya, itu pasti saudara bisa bayangkan mereka akan mencari air nomor satu, yang luwe no gampil, itu kan gampang saking gampangnya. Tapi untuk sumber air hidup itu loh, minuman itu loh, sesuatu yang sangat vital dalam hidup manusia, dan itu rupanya juga disadari oleh Tuhan Yesus. Maka ketika kondisi untuk masa raya itulah Tuhan memberi sebuah penawaran. Barang siapa yang apa saudara haus, ya pasti yang nggak haus gak usah ngrungokke pengumuman tersebut gitu kan. Yang haus datang dan minum, bukan datang dan nonton, tapi datang dan minum. Perhatikan di situ, datang kepadaku dan minum. Artinya dia membutuhkan situasi untuk mendorongnya datang. Kemudian mendorongnya juga mengambil kesempatan apa yang dia butuhkan. Manusia, saudara, dikatakan
tubuhnya itu sebagian besar terdiri unsur dari air, lebih banyak daripada unsur yang lain. Ya kalau tulangnya itu memang bukan dari unsur air ya, tapi tubuhnya itu yang lainnya itu dari unsur air. Jadi kebutuhan air itu mutlak, saudara, apalagi di masa raya kayak gitu. Maka itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup setiap kita. Apapun situasi, kondisi yang kau sedang hadapi, hanya satu solusi, nomor satu. Satu solusi dan itu nomor satu. Artinya wajib. Apa itu? Rasa haus akan Tuhan, rasa haus lapar akan kebenaran Tuhan. Itu harus engkau sikapi, bukan dengan boleh apa, cari pelampiasan yang di luar sana. No, itu tidak tepat. Yang tepat adalah datang kepada Yesus dan minum. Tuhan akan puaskan engkau ketika engkau memiliki roh lapar haus. Kalau nggak punya lapar haus, nggak usah boleh Gusti Yesus. Kenapa? Nggak bakal saudara terkoneksi. Mungkin tersambung tapi tidak terhubung. Kenapa? Karena sikap hati kita sudah beda. Sudah tidak satu frekuensi. Enggak satu server katanya. Ya kena, karena yang ditawarkan itu hanya untuk orang yang haus. Nggak haus ya nggak usah teko. Maksudnya di sini, saudara, ketika kita hadir di sebuah ibadah, pastikan perlengkapi hati hidup kita dengan roh lapar dan haus. Itu mutlak dan itu keputusan pribadi. Kalau hanya sekedar hari Minggu, saudaraku, sorry to say, kita hanya akan menjadi sebuah kewajiban dan itu tidak akan memuaskan, percayalah. Saudara hanya datang dan pulang, selesai. Nggak ada sesuatu yang bergerak di hatimu. Ini bicara tentang bergerak di hatimu itu ketika Maria ketemu Elisabeth, sama-sama sedang hamil. Elisabeth lebih gede kehamilannya, 6 bulan. Sedang Maria mungkin baru berapa bulan gitu. Tapi lihat apa reaksi baby yang ada di dalam kandungan Elisabeth. Begitu mendengar suara sapaan Maria, yang melonjak itu bukan si Elisabethnya, bukan, apalagi Elisabeth setia nabung. Yang melonjak itu justru baby yang ada di dalam perut Elisabeth. Saudara bisa bayangkan? Itu loh saudara yang Tuhan maksud. Biarlah ketika kita datang ke hadapan Tuhan, itu ada sesuatu yang kita tangkap, sesuatu yang menggerakkan hati kita. Entah itu membuatmu menangis, entah itu membuatmu bersorak, bersuka cita, pastikan itu benar-benar datang dari Tuhan. Karena siapa yang haus akan minum gitu. Lah saiki wong luwe kayak ngombe. Apa yang terjadi? Ya cek luwe lah. Karena wong luwe yo ganjel sementara paling-paling membuat lemak-lemak di perutmu semakin menipis. Ya itu program diet itu. Program diet itu Mas Atak ngalami soalnya. Luwe ngombe oke, luwe ngombe meneh. Tujuannya memang menghapus yang namanya karbohidrat, memang itu program diet itu atau intermittent fasting gitu. Tapi lepas dari itu saudara, yang Tuhan justru lihat tadi yang kita baca, barang siapa haus, baiklah ada tindakan dia datang terus minum. Cuma datang terus maplung, enggak. Kenapa? Karena Tuhan tuh selalu menyediakan yang kita butuhkan. Nah, di Ibrani dikatakan yang kelihatan ini loh saudara, itu tercipta dari yang tidak kelihatan. Percayakah engkau? Harus percaya. Kalau nggak percaya, bangku firman Tuhan nih. Yang kelihatan itu diciptakan dari yang tidak kelihatan. Apa itu?
yang tidak kelihatan adalah firman. Maka firman itu bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Apa yang terjadi? Terang pun jadi. Terang pun jadi. Artinya setiap perkataan Tuhan itu harus menghidupkanmu, menghidupkan kita, menghidupkan semuanya. Ya. Termasuk kondisi-kondisi kelemahan fisik, kelemahan apalah itu, sebutkan saja. Setiap nama yang dapat disebut itu sudah di bawah kaki Yesus Kristus. Amin. Maka jangan pasif, saudara yang ibadah. Ya. Kalau engkau pasif, ya saudara hanya akan kerungu teriakanku, amennya tetanggamu, sementara engkau karo apa ngalor itu mbah ra ero. Loser itu namanya, kalahan. Orang yang gak pernah punya pengharapan. Lanjut ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan ayat 38. Dasarnya apa? 38. Barang siapa Percaya. Gampang ora percaya Gusti Bapak Ibu? Gampang gak untuk jadi percaya itu gampang gak? Itu dia. Kenapa seringkali ini kita yang menghambat untuk percaya? Oh iya, kok gampang iman lah? Nah ini dia. Kemanusiawian kita ternyata lebih besar daripada apa kata Tuhan. Seringkali itu jadi penghalang. Makanya Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Ora percaya kaya aku, kaya pendeta ini sing ngomong. No. Tapi percaya seperti yang Yesus katakan. Artinya ketika Yesus ngomong, nggak ada kata lain kecuali saudara harus percaya. Ya. Karena tanpa itu saudara hanya akan jadi orang Kristen seperti kebanyakan. Kayaknya kuasane. Doa ya doa, syukur dijawab Tuhan. Gak dijawab ya wis. Itu kan rugi saudara kalau kita sikap hatinya kayak gitu. Rugi, kenapa? Tuhan itu sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut kok. Percayakah engkau? Ya. Halo Bapak Ibu, percayakah engkau kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut? Iya, ini kayak kepaksa. Yalah, itu timbangannya gue distrap tantoin. Kasihan deh kalau saudara punya pemikiran ya gitu. Saya sedang membangun, kita semua sedang dibangun oleh Tuhan di hari-hari ini. Ingat tuh, ini hari-hari terakhir di mana kondisi-kondisinya akan semakin lebih membuktikan keyakinan kepercayaan kita atau tidak. Karena iman dibutuhkan ketika masa-masa sulit. Iman kan sama dengan percaya toh? Ya. Jadi saudaraku, kalau kita nggak latih itu semua, sekolah itu kelas 1 diawali maca tulis, gitu kan? Tujuannya apa? Nanti kelas 2 wis iso. Ojo kaya wong daerah mana itu. Udah SMA suruh matematika bingung dhewe. 3/5 apa kuwi? Ojo meneh 5 ping piro? 7 ding. 5 ping 7 iki. Pak Bas, 5 ping 50 piro, Pak? Ayo. Oh yes. Bener, Pak Bas tiap hari harus bisa ngitung loh. Dibayar pelanggannya keliru malah rugi. Gak usah nguji Pak Eko harusnya lebih canggih. Oh guru hari ini. Oh nyanyi malah ngekei. Jadi berarti kan percayanya harus sesuai kitab suci atau kata Tuhan Yesus, bukan percaya menurut si A si B atau pendeta si A si B. No. Harus sesuai dengan firman. Titik. Nggak ada bantahan, gitu ya. Terus dikatakan
Janjinya ketika percayanya seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya apa saudara? Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa tuh maksudnya? Aliran-aliran air hidup itu sebuah kondisi yang memungkinkan seperti yang Yesus tadi bilang, dari dalam hidupnya, yang barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, air hidup itu nih, saudaraku, yang datang dari Tuhan Yesus itu bukan hanya menghidupkanmu setelah kematian gitu, setelah badanmu tidak lagi berfungsi gitu ya, tetapi juga membuat hidupmu tuh menolong orang lain mengalami Kristus, mengalami hidup kekal. Ya. Jadi artinya saudara bisa berfungsi juga untuk orang lain. Nanti kita lihat selanjutnya ayat yang 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke, lanjut, kita buka dalam Kisah 1 ayat 8. Ini lumayan panjang saudaraku, lumayan banyak ayat. Kisah 1 ayat 8. Yuk, Mas Atak lagi. Oke. Kisah 1 ayat 8. Ini ayat yang luar biasa. Oke. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Jadi perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima apa saudara? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Stop di sini dulu. Tadi dibilang kamu akan mengalirkan aliran air hidup, tapi waktu itu memang belum terjadi di Yohanes. Kenapa? Karena Yesus belum lagi muliakan di sini ini bukan disorak-sorak hosana doang ketika dia mau masuk Yerusalem, bukan itu. Tujuan akhir ke Yerusalem adalah ketika dia disalibkan, ditaruh di tempat yang tinggi, itu dia yang dimuliakan maksudnya. Jadi bedakan ya. Dimuliakan secara manusiawi, mungkin saudara terima promosi, disurak-surai orang, dielu-elukan orang. Tuhan Yesus justru beda. Dia dipermuliakan justru ketika dia harus dipaku di kayu salib yang ditaruh di tempat tinggi di Bukit Golgota. Dua kanan kirinya lebih rendah posisinya, dua penjahat di kanan kirinya. Nah, perhatikan, disebut lebih jauh, Roh Kudus turun ke atas kamu, itu akan kamu terima dalam bentuk kuasa. Kuasa apa itu? Kuasa atas iblis, dosa dan maut. Itu harus saudara terima sebagai sebuah kebenaran di hidupmu, sehingga engkau tidak lagi gampang ditipu oleh si jahat. Ya. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen enek masalah sidik, sudahlah, gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan. Kalau gak Tuhan-Tuhanan, emang lu bisa selamat tanpa Tuhan. Jadi saudaraku, yang dimaksud puasa itu juga saudara bisa menanggulangi kondisi-kondisi tertentu di hidupmu yang terjadi. Apapun. Kondisi sakit bisa. Saya sudah nikmati itu dan akan terus menikmati. Terus kondisi apa lagi? Ekonomi sangat mungkin. Tuhan Yesus pernah bikin yang tidak ada menjadi ada. Ingat peristiwa Tuhan suruh Petrus untuk mancing, dan di dalam mulut ikan yang pertama makan kailmu itu dia ada uang untuk kita bayar biaya masuk bait Allah. Betul?
Saudara pernah baca toh ayat itu atau cerita itu? Apapun saudara, apapun tuh ada jawabnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka apa yang harus kau buat? Ayo tingkatkan iman percayamu, enek opo-opo. Jangan lihat opo-oponya, tapi lihat Tuhanmu, Allahmu yang lebih besar dari segala yang harus kau lakukan. Amin. Nah, ayo kita lanjut ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini bukan bicara tentang kalau dulu pemahaman saya, gitu ya. Ini harus diluruskan. Jadi saya minta maaf tentang Yerusalem lebih dulu. Itu bukan keluarga atau kelompok kecil. Yerusalem nama kota. Maka kotamu apa, itu pasti engkau juga pada satu titik Tuhan akan buat engkau berpengaruh di sana, terkenal di sana, memberi dampak atas kotamu. Amin. Ya? Amin. Seluruh Yudea dan selanjutnya. Oke, sekarang nih poin akhir atau pentingnya kita mau lihat dari 1 Korintus 15. Nah, 1 Korintus 15 ya. Kita baca ayat 45. Ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Yes. Seperti ada tertulis, manusia pertama Ya. Adam menjadi makhluk yang hidup, Ya. tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Oke. Ini perikopnya punya judul kebangkitan apa saudara? Tubuh. Kalau yang manual pasti ada. Kebangkitan tubuh. Ayat 45, seperti ada tertulis apa? Manusia pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup. Ingat, peristiwa Tuhan menciptakan Adam dari apa? Halo Bapak Ibu, mari jawab. Dari debu tanah, diemplek-emplek, kayak indas, kayak tangan, kayak sikil gitu kan. Kalau saudara seperti saudara ketika kecil suruh bikin prakarya dari lempung gitu loh saudara. Saudara harus ingat itu. Terus wis dadi kayak gitu, apalagi yang Tuhan kerjakan? Dihembuskan nafas lewat lubang hidungnya sehingga dia jadi hidup. Itulah unsur manusia. Manusia kita ini loh unsurnya dari sejak penciptaan itu sudah ada dua unsur. Unsur manusiawi yaitu dari lempung, debu tanah, dan unsur ilahi dari hembusan nafas Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus memenuhi keduanya itu. Dalam hal ini yang lebih tinggi adalah ilahi. Karena ini kan tetap lempung, tetap kembali ke tanah. Mau kok dimumi kayak apapun sampai pada satu titik dia harus tetap habis. Dan nggak ada yang bisa menghidupkan. Orang bikin patung sebagus apapun tanpa hembusan nafas dari Tuhan, patung itu tetap aja patung. Gak bisa menjawab, gak bisa krungu, gak bisa lihat. Nah, saudara, di sini dikatakan Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Betul, dia makhluk hidup. Tapi lihat yang berikutnya. Tetapi Adam yang akhir apa? Halo, lanjut. Menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam terakhir? Yesus Kristus. Itulah Adam terakhir. Dan saudara tahu, Adam terakhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Itu sudah diberikan kepadamu, kepada gerejanya, kepada kita semua lewat Roh Kudusnya. Otomatis engkau juga menjadi roh yang menghidupkan. Apa saja yang engkau hadapi, tangani, pegang, itu jadi hidup. Yes. Kembali kepada keyakinan kita. Karena
ketika kita mengalami sesuatu dan kita pasrahlah, aku urip ya syukur, mati ya wis. Nah, kalau kayak gitu saudara, siapapun bisa lakukan, nggak usah orang percaya. Padahal kepadamu dan kepadaku Tuhan sudah berikan roh yang menghidupkan itu tinggal dalam dirinya. Apa yang harus kau buat? Aktivasi itu. Jadi kalau engkau mengalami masa-masa sulit, bukan waktunya lagi engkau menyerah, engkau kalah, engkau orang depresi. No. Aku deklarasikan itu tidak terjadi atasmu. Masa itu berakhir sekarang dalam nama Yesus. Yes. Yang harus engkau lakukan adalah bangkitkan semangat hatimu bahwa engkau punya Allah yang hidup dan engkau hidup berkenan di hadapannya. That's it. Karena tanpa itu saudara, kita hanya akan jadi seperti orang kebanyakan tanpa harapan. Waduh, kemana-mana mau aduh, anggar ketemu wong piye kabare apik ngarepe apik, bar kuwi wah, ekonomi tambah sulit, dagangan ora laku-laku. Nah, runtutnya enak. Saudara, tidak seperti itu dan tidak seharusnya kayak gitu orang percaya. Karena tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, air yang Tuhan taruh dalam hidupmu akan menjadi sumber air hidup yang memancar sampai kepada kekekalan. Itu harus dan harus terjadi. Ya. Anda percaya atau tidak, itu pasti terjadi. Nah, tinggal kalau nggak percaya, ya ora bakal terlaksana. Hidupmu akan jadi seperti itu saja. Tapi begitu engkau menghubungkan dirimu dengan apa kata Tuhan, apa kata firman-Nya, engkau akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran yang wajib engkau alami. Siapa yang mewajibkan? Ya dirimu sendiri. Kalau engkau tidak merasakan itu sebagai sebuah kebutuhan, kan orang tidak akan pergi ke dapur untuk masak dan makan. Tapi kalau engkau tahu sadar bahwa itu kebutuhan, itu hakmu, maka engkau akan harus kejar itu sampai ketemu. Itu dia firman Tuhan. Kalau belum, saudara hanya akan dipecundangi sama si polis. Beneran, saudara akan diketawain sama si iblis. Saudara akan dibuat mainan bal-balan sama si iblis. Dulu waktu kecil saudaraku, gak tahu gimana tuh Tuhan tuh ada banyak cara mengajar saya dari semenjak saya belum jadi Kristen. Jadi kakak saya suka minjem apa tuh? Cerita bergambar, cergam gitu ya. Zaman dulu ada persewaan. Itu isinya macam-macam. Ada cersil, cerita silat, ada cergam, cerita bergambar, ada novel juga. Saya sikat semuanya. Semua bacaan tak sikat karena saya senang baca gitu. Dan saya bersyukur itu hobi yang menolong saya gitu, untuk rekaman audio dalam diri saya, bentuk bacaan itu luar biasa. Makanya ketika saya ketemu suami saya dan saya sadar ternyata dia ponakannya Koping Gobes, menjadi tersanjung saya. Kenapa? Karena itu hobi kami sekeluarga. Kakak saya kalau nyewa cersil Kopinggo itu bendelan gitu ya, tipis-tipis gitu, genta ya, gema kok genta itu yang pencetaknya. Itu kami harus rebutan. Tapi saya sebagai orang yang ndak nyewa orang toke duit, ya harus sabar. Kakak saya selesai dulu, baru cepet-cepet saya ambil dan saya baca. Itu hobi saya dari dulu memang baca. Nah, saudaraku, lewat membaca itu saya makin mengenali bagaimana banyak hal yang Tuhan itu ajari saya secara tidak sadar. Hal-hal yang kecil sampai kemudian Tuhan giring saya kepada hal yang nyata, real, yaitu tentang Dia, tentang Tuhan. Nah, Tuhan mau juga tiap hidup kita mulai, ayo dong, jangan apatis, jangan skeptis, jangan diem saja. Ketika ada sebuah peristiwa, tanya, oh ya Tuhan, apa maksud Tuhan?
apa maunya Tuhan di balik peristiwa ini. Dan peristiwa senang, saudara pasti bisa nyimpulkan, aku senang, saudara akan kabeh orang yang ceritani, gitu kan. Tapi yang susah, ayo, saudara akan terpuruk, diam-diam di dalam kamar, anggar ketemu gah, aku lagi susah, malah cerita tentang kemenangan, lucu. Padahal enggak gitu yang seharusnya. Yang seharusnya ketika tidak ada masalah, engkau tahu apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita lewati. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu menguasai hidupmu. Tuhan itu memiliki hidupmu. Lord, Dia pemilik hidupmu. Itu pastikan terus bergema dalam hidupmu bahwa Dia pemilik hidupmu. Dia bukan siapa-siapa yang asing. No. Dia pemilik hidupmu. Harusnya kau sadari penuh, tidak ada peristiwa yang kecil itu tidak perlu mengagetkan. Saya belajar, saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang kagetan. Makanya dia posisinya bukan posisi apa namanya tuh? Ya posisi kagetan, artinya karbitan. Bukan. Dia dari dulu sudah Allah yang berkuasa, sampai detik ini dia tetap Allah yang berkuasa. Makanya tidak ada peristiwa yang mengagetkannya. Dia tahu persis apa yang harus terjadi step by step dalam hidup setiap ciptaannya. Dan sadari itu, saudara tinggal menghubungkan dirimu kepada Tuhan. Ketika terjadi peristiwa yang mungkin bagimu mengagetkan, mungkin bagimu membuatmu terheran-heran, apa Tuhan, kok aku harus menghadapi yang kayak gini. Waktu yang baik untuk kau terhubung dengan Pencipta. Waktu yang baik untuk kau tanya sama Dia, pemilik hidupmu, apa maumu Tuhan, apa maksudmu Tuhan, sampai engkau bisa tahu persis apa yang terjadi di hidupmu dan harus terjadi di hidupmu. Pastikan itu. Sehingga kau nggak perlu cari advice dari mana-mana, motivasi dari mana-mana, cukup dari Tuhanmu dan kau tahu persis apa yang harus kau lakukan. Karena gini, ketika Tuhan buka tentang sesuatu dalam dirinya, tentang dirimu, rencananya tentang hidupmu, percayalah Tuhan gak pernah hanya sekedar kasih angan-angan kosong. No. Dia juga akan sertakan nih loh, advice-nya kamu harus begini, kamu harus begitu, itu pasti. Apa yang harus kau buat? Lakukan dirimu, hubungkan dirimu dengan Tuhan. Nggak ada cara lain. Kalau cara lain mungkin oke, tapi saudara akan kehilangan nilai plus dari Tuhan. Jadi yang harus kau buat setiap saat, apapun peristiwa harus kau hadapi, pastikan kau percaya campur tangan Tuhan ada atas hidupmu. Amin. Dengan menyadari itu, saudara nggak akan kehilangan pengharapan. Dan engkau nggak perlu susah-susah bikin jalan sendiri, bikin sejarah sendiri, bikin momen sendiri. Yang ada engkau akan ketabrak-tabrak, engkau akan sudahlah, hidupmu justru akan sungsang sumbel, tidak ada habisnya. Maka satu-satunya jalan adalah hubungkan diri dengan Tuhan. Saudara, di usia saya yang sekarang itu luar biasa saya nikmati penyertaan Tuhan. Memang saya tidak banyak cakap, saya tidak banyak ngomong, tapi saya melihat dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu nyata di hidupku dan Dia masih bekerja sampai hari ini. Itu benar-benar, saudara, saya nikmati. Tidak ada saya ragukan apa yang Tuhan haruskan saya lewati, haruskan saya lalui. Oke Tuhan, asal Tuhan besertaku, cukup lain. Jadi apa yang harus aku buat? Ya wes, ngikuti apa skenario-nya Tuhan. Gak ada lagi kekhawatiran, gak ada lagi ketakutan. Wes tak butuh ke Tuhan sediakan. Bapakku maha kaya, bukan hanya maha kuasa ya, Fer, tapi Bapakku tuh maha kaya.
Apa yang kubutuhkan, kalau memang itu butuh, kalau itu memang sudah waktunya, dia pasti sediakan. Tidak ada yang telat itu tidak pernah. Maka yang harus kau buat apa? Ayo hubungkan dirimu dengan kedaulatannya. Seperti dikatakan, Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus Kristus hadir untuk menghidupkanmu, maka kemanapun kau pergi pastikan engkau membagi roh kehidupan. Jangan pernah keluarkan kata-kata kosong, kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak memberkati. Pastikan hidupmu selalu jadi solusi untuk orang lain. Ya, amin. Karena memang itu tugasmu. Tuhan tidak kasih tugas lain-lain kecuali kau membuat orang menyadari Tuhan masih ada, Tuhan masih bekerja. That's it. Enggak boleh yang lain. Kalau yang lain dosa, saudaraku. Dosanya apa? Ya saudara mengingkari keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Maka yang harus kau lakukan, taati saja arahan Tuhan, ikuti tuntunan hati nuranimu. Kalau hati nuranimu bilang ampuni saja, ya wis dengan gampang ampuni dan lupakan. Bila perlu tambahkan satu lagi, berkati orang itu. Karena tanpa itu saudara nggak akan pernah punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Saudara akan terus menyer kayak bangsa Israel 40 tahun di padang gurun sampai kemanusiawian mereka habis. Itu tujuan Tuhan. Mereka yang lahir di Mesir dihabisi di waktu 40 tahun. Ketika mereka harus pergi ke tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Kaleb memang orang kelahiran Mesir, tapi karena dia punya hati yang mencintai Tuhan, takut Tuhan, bersama dengan anak muda yang bernama Yosua, mereka dipakai Tuhan sampai garis akhir, sampai menyelesaikan semua tanah Kanaan. Saudara tahu tanah Kanaan itu bukan tanah kosong. Sudah ada penghuninya, sudah banyak orang-orang kuat di sana, orang-orang enak, orang-orang yang menakutkan bangsa-bangsa dari manapun. Tapi kita lihat Tuhan menyertai 2 orang ini plus dengan orang-orang yang lahir di tengah masa sukar, tapi mereka melihat Tuhan lewat 2 orang. Apa yang harus kau buat? Ayo lakukan bagianmu sehingga kau tahu persis Bapakmu menolongmu di setiap waktu hidupmu. Mari kita datang kepada Kristus. Oh Jesus, tolong kami Tuhan untuk melihat karalaya syakana. Oh ratakan darah pasyaka. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa untuk menjadi roh yang menghidupkan. Beri kata para pasyakata. Ayo mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk menjadi roh yang menghidupkan. Jangan sibuk dengan yang lain. Ayo sibukkan dirimu dengan kata-kata terakhir dari firman Tuhan. Engkau menjadi roh yang menghidupkan. Pastikan hidupmu sudah dihidupkan di dalam Kristus, punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka itu waktunya engkau mulai menyatakan itu kepada dunia. Engkau menolong mereka, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Bikara pasya katakan bikara lama seke. Oh katakan kara lama seke nama kara lama saka. Kira kata kara lama seka biara lama ya. Kira kata kara lama seka biara lama. Berkata-kata lagi hadapan Tuhan. Berkata-kata lagi hadapan Bapakmu. Dia yang membangun engkau, Dia yang menyembuhkanmu,
kami satu persatu. Sekende rawa pasya kata Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapanmu atasku, membangkitkan
tahu posisi rohani dalam hidup kami itu di mana, sehingga kami tidak harus terus alami tekanan dalam hidup ini. Dan Kau telah memerdekakan kami, dan kami merdeka